Haleluya. Puji dan syukur Tuhan kita bisa kembali berkumpul dalam satu ibadah live streaming. Saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan. Dan pokok-pokok doa yang tadi saudara-saudara udah minta, dan saya tadi sudah berdoa secara global, secara keseluruhan. Saya percaya bahwa Ibu Bapa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, saya berikan judul khotbah saya malam ini, percayalah kepadaku. Satu kata, percayalah kepadaku. Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Mari kita lihat satu firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku, dengar pada malam ini, dalam jati diri ibu bapa dan saya, yang paling dalam, ada sesuatu yang berkelebihan, yang lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu lihat hal yang dimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka adalah orang-orang yang mengambil keputusan untuk tinggal di dalam kebenaran. Di sanalah Tuhan menyertai mereka. Tuhan ada dengan mereka dan Tuhan berjalan dengan mereka. Kita perlu menyadari, seringkali kita menghadapi setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi, saudaraku. Tapi kita ada sesuatu yang dimana Allah berjanji, Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Seringkali kita di dalam gelombang kehidupan kita berusaha dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu itu. Makanya kita mengalami capek lelah. Tapi malam ini mari kita lihat satu kebenaran Tuhan dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah gambaran akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari, dan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku, oleh sebab itu Yakobus 1 ayat 2 berkata, Yakobus 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, Yakobus berkata sesuai dengan apa yang Paulus ungkapkan pada malam ini. Saya percaya dari satu firman ke firman lain tidak pernah bertolak belakang. Semua itu searah untuk menuntun umat Tuhan kepada kemuliaan Allah. Kita lupa ada sesuatu yang sangat the best, yang sangat luar biasa. Karena itu Yakobus berkata dalam Yakobus 1, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku, Tuhan datang bukan untuk menghakimi, Tuhan datang bukan untuk menghancurkan, Tuhan datang bukan untuk membinasakan. Tuhan tidak pernah menimpa engkau dengan kemalangan Mesir, dengan kemalangan orang padang gurun. Karena itu semua sudah dipatahkan. Sebab itu kita harus
Sebab itu ibu bapak dan saya harus menyadari, saudaraku, ibu bapak dan saya harus menyadari ini. Yakobus berkata, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus mengatakan ini karena ada alasan yang teristimewa di dalam kehidupan. Kita tidak pernah menyadari bahwa Allah yang maha dahsyat, Allah Tuhan yang hidup itu. Seperti Paulus berkata, yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang malam ini lagi ikut ibadah live streaming. Bapak Ibu harus menyadari bahwa Tuhan itu berjalan dengan Bapak Ibu dimanapun kita berada. Yusuf mengubah seluruh ketetapan kehidupannya dari seorang yang adalah pembantu rumah tangga menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena Tuhan sudah punya perencanaan bagi Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin yang besar. Karena itu setiap apa yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat Yusuf berhasil dalam semua hal. Kenapa? Karena Yusuf berkata kepada istri Potifar, kalau aku lakukan ini, aku berdosa kepada Allahku yang kusembah. Dia menyadari bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Seperti apa yang diungkapkan malam ini oleh Rasul Paulus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus sudah mematahkan kutuk. Kristus sudah mematahkan sakit penyakit. Kristus sudah mematahkan kemiskinan. Kristus sudah mematahkan kegagalan. Saudaraku, mari kita hidup menikmati anugerah atau hadirat Tuhan. Mungkin lebih jelas lagi, menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup. Saat ibu bapak dan saya menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup ini, bapak ibu akan berubah. Seringkali kita menikmati persoalan, problem-problem yang kita hadapi, saudaraku. Percayakah Anda dan saya pada malam ini bahwa Kristus ada di tengah-tengah Bapak Ibu? Percayakah bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita? Saudaraku, satu waktu Yesus ada di tengah kota Nain, di mana ada seorang perempuan yang punya anaknya mati. Seorang perempuan janda. Waktu Yesus melihat orang itu mengusung jenazah itu, Yesus suruh mereka turunkan jenazah. Yesus ada di tengah-tengah kota Nain itu, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Orang mati dibangkitkan. Saudaraku, kita harus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Anda sadar saja, Anda menyadari saja bahwa Tuhan berjalan dengan Anda setiap hari. Itu keuntungan yang sangat besar. Kalau kita menyadari Tuhan berjalan dengan kita setiap hari, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada sukacita. Yesus datang memberikan kita kehidupan. Yesus datang memberikan kita kelimpahan. Tapi saudaraku, dengar, ada tantangan, ada persoalan. Dapatkah kita menikmati kehadirannya? Mari kita lihat satu kebenaran firman ini, saudaraku. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Paulus berkata, di dalam tekanan, di dalam persoalan kehidupan, dia menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup dia.
Dia berkata dalam satu iman, Allahku akan mencukupi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku, pada waktu Anda mengalami tekanan, Anda angkatkan kebenaran ini. Misalnya contoh, tekanan dalam sisi perekonomian. Kita katakan dengan iman, rileks menikmati ini saudaraku. Rileks membuat batin ini tenang, membuat batin ini rileks. Tuhan gak mau Anda dengan susah payah untuk mampu melaksanakan semua itu. Tapi belajarlah rileks, karena dia datang bukan untuk menghukum, membinasakan, menghancurkan Anda. Tapi dia datang menyertai Anda dan saya. Dia datang memberikan kehidupan bagi Anda dan saya. Mulai sadari ini dalam hidup saudaraku. Sadarlah kehadiran Tuhan waktu Tuhan ada di kota Nanai. Orang mati itu bangkit. Waktu Tuhan berada di Yeriko, di Betania terjadi kematian Lazarus. Waktu Tuhan hadir di sana, kematian dibangkitkan. Kita harus menyadari sisi Tuhan dalam hidup. Karena itu Yakobus berkata, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan di dalam diri Anda saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan. Sisi kebahagiaan lebih besar dari sisi duka cita. Sisi kehidupan lebih besar dari sisi kehancuran. Sisi kemenangan lebih besar dari sisi kekalahan. Sisi kelimpahan lebih besar daripada sisi kekurangan. Nikmati. Pendeta, bagaimana caranya saya menikmati? Saudara pernah merasa hati damai pada waktu saudara tidak ada goncangan apa-apa? Saudara pernah merasa damai? Saya tanya dulu, saudara pernah merasa damai? Damai ini bukan situasi dan keadaan yang kita hadapi setiap hari. Mari kita bangunkan kedamaian ini. Tersejuk dengan persoalan hidup. Kita lihat satu contoh yang Tuhan Yesus Bapa di sorga berikan kepada kita. Pada waktu badai dan gelombang datang, dia rileks. Belajarlah rileks. Belajarlah tenang. Ngalir aja. Emang gue pikirin begitu. Haleluya. Saudaraku, pada waktu kita belajar tenang seperti ini, kita sedang membiarkan dia bekerja. Alkitab berkata di dalam ayat yang tadi, Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Kita bahas akan. Sudah? Allahku akan. Sudah? Belum. Tapi pada waktu Rasul Paulus mengajar umat Tuhan yang di Filipi, mereka hidup dalam keraguan. Mereka adalah jemaat yang sangat miskin di sana, saudaraku. Rasul Paulus mengajar mereka untuk membatinin, menghidupkan dalam sisi manusia. Pada waktu ibu bapak dan saya menerima Kristus, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Mulai masuk. Saat susah itu datang, Anda tenang. Dan Anda berkata, Allahku sanggup mencukupi segala. Kalau kita sudah bilang begitu, firman itu berkuasa, sangat powerful. Haleluya. Sangat luar biasa. Ajar diri ini tenang, ajar diri ini slow. Saat ibu bapak mulai mengeraskan hati, datanglah malapetaka, banjir, gelombang. Mari kita lihat satu kebenaran firman, saudaraku. Dalam Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Saudara dengar, hari ini Yakobus berkata, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, karena Kristus ada di dalam kamu.
Saat roh Allah tinggal dalam Adam dan Hawa, kedamaian itu terjadi. Kelimpahan ada pada mereka. Tidak ada susah payah yang mereka hadapi lagi. Firman Tuhan berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roh kehidupan ini tidak bisa mampu memimpin Bapak Ibu kalau Anda ada gelisah. Mulai bangunlah satu prinsip ketenangan ini. Karena kita sudah terbiasa kalah di dalam kehidupan peperangan rohani. Di mana waktu kita lahir dari daging. Tapi pada waktu kita lahir dalam Kristus, kita lahir dari roh. Tapi kita tidak membiarkan roh ini hidup di dalam diri kita. Ini dahsyat sekali, saudara. Ini dahsyat sekali, saudara. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, sadarlah bahwa Yesus ada di dalam diri Anda. Hadapi apapun juga. Iblis paling takut kalau gereja Tuhan menyadari ini. Dan di sana, saudaraku, tanpa syarat Anda berbuat apapun, Anda sudah terima Kristus, dia hadir dan dia tinggal dalam diri Anda. Yang setuju boleh katakan apa? Mulai slow menghadapi semua masalah. Mulai tenang menghadapi semua problem. Saat kita mulai belajar. Lama kelemahan. Segala karakter sifat yang lama akan pergi. Kita mulai hidup dalam sifat yang baru. Karena kita biarkan dia bekerja. Kita biarkan dia mengisi batin kita. Saudara dengar pada malam. Saudara yang mendengar ini, mungkin Anda lagi sakit, Anda sembuh, saudara. Harus menyadari bahwa Kristus ada dengan kita. Haleluya. Luar biasa. Kalau kita bisa menikmati hidup ini, saudaraku, nggak ada masalah lagi. Tenang, slow, nikmatin itu. Jangan membangun sesuatu perselisihan. Jangan berusaha untuk menghidupkan sesuatu karena kekuatanmu. Memaksa kehendakmu untuk orang lain mengikuti kehendakmu, nanti Anda sakit. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, apapun terjadi. Ayo mulai slow. Hadir, lihat saudaraku. Waktu Allah di dalam Adam dan Hawa, kelimpahan ada dengan mereka. Tapi pada waktu mereka mengikuti iblis, mereka keluar dari kelimpahan. Ayo nikmati ini. Enggak ada lui. Nikmati ini. Saudara bilang, bagaimana Pak kalau nggak ada lui, bagaimana kita bisa membayar ini? Saudara nikmati dulu, nanti itu datang. Saudara belajar dulu, saudara menghidupkan ini dulu, nanti itu jadi. Pasti. Tapi kalau saudara tidak pernah menghidupkan ini, saudara tidak pernah belajar dari ruang ini, kegelisahan itu akan terus mengikuti dan menghantau Anda. Tapi bila saudara bisa belajar menghidupkan ini, wow, katakan dengan saya, wow. Dahsyat man. Dahsyat girl. Haleluya. Dev, haleluya. Yorsan, haleluya. Noni, haleluya. Oci, haleluya. Pak Yeskel, haleluya. Besar, haleluya. Nikmati. Waktu kita belajar menikmati ini, maka sumber kehidupan itu mulai mengalir. Kita lihat ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara, Kristus datang untuk memberikan roh yang hidup ini. Tapi orang Kristen banyak tidak menghidupkan kekristenan di dalam roh ini. Baca. Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara dengar pada malam ini. Kristus ada di tengah-tengah kita. Amin. Sekalipun tubuhmu mati karena dosa, tapi roh sebagai kehidupan. Belajar menghidupkan ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan tubuhmu yang gelisah, tubuhmu yang khawatir, tubuhmu yang cemas, tubuhmu yang bagaimana pendeta saya menghadapi ini kok, bagaimana bisa mesti saya tenang. Nah, ini dia.
Saya belajar mulai menghidupkan ini dulu. Nanti diberesin kok. Saat di dalam hidupku tekanan, saya akan berkata kepada Roh Kudus yang manis itu. Aku tahu Bapak. Firman berkata, jika Roh Yesus ada padaku, Roh Allah ada padaku, maka Dia akan membangkitkan Kristus dan Dia juga membangkitkan ketakutanku ini. Tiba-tiba Anda lihat. Ini harus belajar. Mari kita lihat sisi ini, saudaraku. Dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27 demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Stop. Kekristenan harus perlu melatih. Katakan melatih. Melatih. Lalu jangan cabut saya. Ayat 27, 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku di sini siapa Bapak Ibu? Bukan jasmani Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus berkata tentang tubuh batinnya atau tubuh roh. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya secara seluruhnya. Manusia roh melatih manusia daging untuk tunduk. Tetapi aku melatih tubuhku. Pada waktu tekanan itu datang, pada waktu problem itu, aku mesti melatih. Aku melatih bagaimana? Aku tenang. Aku mulai berbicara, aku bersyukur, Tuhanku menyertai aku, hadiratnya menyertai aku, Dia ada di sisiku, Dia berjalan bersamaku. Dia berjalan bersama. Saudaraku, orang dunia mengisi kekuatan supernatural, bukan ilahi tapi supernatural iblis. Mereka begitu dahsyat. Gereja Tuhan, mari kita belajar. Yesus datang memberikan kita kehidupan kembali. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sama sekali tidak. Ayat 25, tolong baca ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, kekristenan perlu belajar. Perlu melatih. Semua orang dalam gelanggang pertandingan berusaha untuk mendapat juara satu. Paulus berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah mengandung janji. Pada waktu Anda mulai merefleksikan kuasa ini mulai bekerja, Anda akan lihat Anda cakap. Anda lihat akan Anda tenang. Anda lihat Anda akan dewasa. Anda lihat Anda super, kekuatan supernatural, kekuatan ilahi. Adik kodrat Tuhan akan menguasai Anda. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Karena itu dalam Matius 28 ayat 20 berkata, Matius 28 ayat 20 demikian firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dengar, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hari ini Paulus berkata bahwa hikmat ini tidak dimiliki oleh orang dunia, tapi kepada anak-anak Allah hikmat ini diberikan. Tuhan mau kita ada di level yang tertinggi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Saudara dapat menyadari ini, saudaraku? Saudara dapat menyadari bahwa Tuhan menyertai saudara? Harus sadari ini. Malam ini catat ayat ini dan Anda hafal ini di rumah Anda. Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, aku menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Tidak seorang pun mampu bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yosua mulai mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi bagi Yosua. Hari ini jika Anda menyadari, saya menyadari, aku menyertai kamu senantiasa. Seringkali kita tahu ayat ini. Tetapi pada waktu kita berjalan dalam gelombang, kita tidak tahu Tuhan ada di sebelah kita. Bukan di sebelah, tetapi di dalam kita.
Kalau ibu bapak dapat menyadari ini luar biasa dahsyat loh. Karena itu Alkitab berkata roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Kita tahu itu. Tapi sudahkah kita mengaplikasikan roh ini? Roh yang ada pada saya lebih besar dari roh ini. Bagaimana caranya? Nah, ini ada caranya, saudara. Ini dahsyat, benar dahsyat. Katakan dengan saya dahsyat, dahsyat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dengan jempolmu. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Sebab itu Alkitab berkata dalam Matius 28, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Malam ini Anda sudah dengar, gelombang datang, nikmatilah kehadiran Tuhan. Sekalipun jiwamu tidak bisa menerima, dagingmu tidak bisa menerima, manusia batinmu harus naik. Ajar ini dan berkata, Bapa engkau menyertai aku. Ulang itu sampai 120 kali, 130 kali. Sampai rohmu menerima, kupingmu menerima, hatimu menerima, matamu menerima. Anda akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri Anda dan saya. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Allah itu dahsyat. Kita perlu menyadari ini saja, saudara. Posisi ini kita sadari saja. Iblis terkapar-kapar lari. Atau Yesus berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Iblis berkata, jika engkau anak Allah. Yesus bilang, lu goda aku, lu berurusan dengan Allah yang ada pada. Sadari ini saya, saudara. Saudara akan melihat gelombang-gelombang yang jahat ini sekarang datang kepada seluruh bangsa-bangsa. Akan minggir dari Anda. Sadar ini aja. Sadar ini aja. Saya tidak pernah mengajar yang jelimet-jelimet. Kristus datang untuk memberikan kita roh penolong. Dia menyertai kita sampai akhir terakhir. Dia tidak pernah membiarkan kita. Karena itu Yohanes 20 ayat 19 berkata. Yohanes 20 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dengarin. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara harus menikmati ini. Perkataan ini bukan hanya pada waktu Yesus datang kepada murid-murid mereka ketakutan. Tapi hari ini pun juga. Damai sejahtera daripada Allah menyertai hidupmu malam ini. Orang mantra, baca mantra, perkatakan saya mantra itu bisa berkuasa. Anda resap ini, Anda hisap ini, Anda kandungkan ini, Anda berjalan. Damai sejahtera Allah menyertai aku. Udah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah kita malam ini sudah selesai.